Sudah ganteng belum? Sudah ganteng belum? Udah. Hai, ganteng sekali. Apa tuh? Jangan buka-buka. Ya. Tep ya guys. Iya. Ada telepon lagi. Maaf. Rambutku berantakan banget ya. Iya. Kenapa kalian pada ngeliatin saya sebagai artis di sini? Iya. Iup, iup. Kanal informasi pengaduan pasar. Oke. Pem. Yuhu. Iya Yuhu. Pengaduan. Harus terapi. Pertanyaan apa? Semua ini. Iya. Buat fasilitas.
kita akan membahas tentang kanal informasi dan pengaduan peserta JKN. Nah, untuk lanjut ke inti live-nya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Nadra berikan kepada Kakak Fahri. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Sobat JKN, apa sih Kak Fahri yang dimaksud dengan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan? Oke. Untuk penanganan pengaduan sendiri di situ tugasnya adalah mengelola terkait dengan pengaduan yang masuk ke BPJS Kesehatan, lalu menindaklanjuti pengaduan yang telah masuk dan mendistribusikan pengaduan tersebut. Dan nantinya akan disampaikan kembali kepada peserta terkait dengan penanganan pengaduannya yang peserta sampaikan begitu. Nah gitu Sobat JKN, Kak Fahri ini penjelasannya mungkin kayak sangat komunikatif ya, jadi penonton mungkin harap dimengerti. Oke. Untuk lanjut ke pertanyaannya, mohon tap-tap layar biar yang nonton tuh banyak guys. Ayo tap-tap layar. Oke, pertanyaan kedua. Kak Fahri, bagaimana cara mengajukan pengaduan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan? Gimana tuh Kak? Baik, teman-teman peserta JKN, untuk mengajukan pengaduan itu bisa melalui kantor cabang atau kantor kabupaten BPJS Kesehatan, atau bisa melalui mobile JKN, lalu ada Pandawa, lalu juga bisa melalui BPJS 1, dan yang terakhir bisa melalui SIPP atau lapor.go.id. Jadi semuanya jangan takut, kalau memang mengalami kendala bisa disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk yang lebih baik. Nah gitu Sobat JKN. Untuk lanjut lagi nih, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kemana sih peserta JKN bisa mengajukan pengaduan BPJS Kesehatan, Kak Fahri? Gimana tuh? Baik, kalau misalnya pengaduannya sendiri, nanti ketika peserta mengalami kendala, bisa langsung ke kantor cabang saja atau kantor kabupaten sesuai dengan domisili peserta masing-masing. Nanti disampaikan kepada tim BPJS Kesehatan, nanti pengaduannya akan diselesaikan maksimal 3 hari dari tiket yang pengaduan yang kami terima. Jadi kalau misalnya itu jangan takut kalau pengaduannya tidak direspon. Kami memiliki SLA itu adalah 3 hari sejak pengaduan kami terima. Nah, jadi Sobat JKN nggak perlu lagi bingung nih, gimana sih mengajukan pengaduan BPJS Kesehatan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fahri. Nah, lanjut nih Kak Fahri ke pertanyaan yang keempat. Apakah ada kanal layanan khusus yang menangani pengaduan? Kalau kanal layanan khusus itu tidak ada. Cuma memang kami memiliki banyak kanal yang tadi saya sampaikan, ada mobile JKN, ada melalui Pandawa, melalui website, juga melalui SIPP, itu semua, atau BPJS 1, itu semua bisa diakses. Karena kalau misalnya hanya satu saja, takutnya peserta tidak bisa mengakses. Oke, yang baru bergabung silakan tap-tap layar guys. Yang mau tanya-tanya silakan boleh. Tap-tap layar guys. Oke, mau lanjut aja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Fahri, apa saja jenis pengaduan yang dapat diajukan ke BPJS Kesehatan? Baik, terkait dengan pengaduan yang harus atau yang bisa disampaikan ke BPJS Kesehatan, yang pertama terkait dengan pelayanan kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala di pelayanan kesehatan, silakan dilaporkan kepada BPJS Kesehatan, seperti halnya ada iuran yang ditambahkan di luar iuran BPJS Kesehatan. Misal berobat harus bayar kapas, harus bayar handuk, harus bayar apa, itu bisa disampaikan kepada kami karena memang sesuai dengan peraturannya tidak ada biaya tambahan kepada pasien bagi peserta BPJS Kesehatan. Nah gitu Sobat JKN. Nah lanjut lagi nih ke pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Pisces. Oke, Kak Pisces nanya, Kak aku bayar tiap bulan, pengen ganti yang gratis. Gimana tuh? Baik, kalau misalnya mau yang dibayarkan oleh pemerintah, Bapak Ibu bisa koordinasi dengan pihak dari pemerintah seperti halnya Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial atau melalui kelurahan atau kantor desa tempat tinggal sesuai dengan domisili Bapak Ibu semua.
Jadi itu yang menentukan nantinya adalah dari pihak pemerintah karena selaku pembayarnya adalah pemerintah. Gitu. Oke, yang mau nanya silahkan. Tap-tap layar. Kak Faris siap menjawab pertanyaan kalian semua, guys. Mau lanjut pertanyaan? Oke, lanjut nih ke pertanyaan ke-6, teman-teman. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan respon atas pengaduan yang diajukan Kak Faris? Itu berapa lama sih? Baik, kalau untuk responnya sendiri, itu mungkin kalau misalnya di kantor cabang pasti akan mendapatkan respon langsung. Tetapi beda halnya dengan Pandawa ataupun Mobile JKN. Nanti dari tim terkait itu akan pengaduan Bapak Ibu semua akan disampaikan ke tim sentralisasi. Nantinya dari tim sentralisasi akan menyampaikan kepada kantor cabang sesuai dengan pengaduan yang disampaikan. Misalnya kejadiannya di Ambon, maka akan disampaikan ke kantor cabang Ambon gitu. Dan begitupun di luar kota Ambon, nanti disesuaikan dari tim sentralisasi. Nanti untuk maksimal harinya itu kami harus menindaklanjuti pengaduan Bapak Ibu semua adalah 3 hari kerja. Di mana Bapak Ibu masukkan hari Jumat ini, maka maksimal itu di hari Selasa kami sudah harus sampaikan ke Bapak Ibu semua. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat JKN yang sedang menonton live ini. Kak Faris siap menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Tap-tap layar, share-share, jangan lupa give kalau boleh. Oh iya, sambil menunggu pertanyaan dari Sobat JKN, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah BPJS Kesehatan mempunyai aturan SLA waktu penyelesaian pengaduan peserta JKN? Oke, kalau SLA yang tadi saya sampaikan memang kita sudah punya aturannya bahwa terkait dengan penanganan pengaduan kami maksimal itu adalah 3 hari kerja. Kalau misalnya lebih dari 3 hari kerja, maka kami akan dikenakan terkait dengan itu ada aturannya, memang sudah dari tim dari kantor pusat ataupun dari pemerintah itu memang sudah ditetapkan begitu. Nah, seperti itu Sobat JKN, harap dimengerti ya, karena nih penjelasan Kak Fahri ini cukup jelas dan komunikatif. Jadi saya harap kalian semua mengerti dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Fahri. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-8. Apakah pengaduan itu dapat diajukan secara online? Ya, kalau misalnya pengaduan itu memang secara online bisa diajukan Bapak Ibu yang memang mungkin kalau di Provinsi Maluku sendiri kayak misalnya di Pulau Saparua, di Pulau Banda, itu bisa diajukan saja melalui online tanpa harus Bapak Ibu datang ke kantor cabang. Karena mengingat bila ada pengaduan Bapak Ibu mau sampaikan ke kantor cabang Ambon ataupun ke Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Ibu membutuhkan waktu, di mana Bapak Ibu pasti ya membutuhkan penanganan pengaduan tersebut segera. Jadi sampaikan saja melalui Mobile JKN, Pandawa, atau melalui website BPJS Kesehatan. Nah, oke. Yang mau nanya-nanya lagi, jangan malu-malu guys. Nanya saja, nanya. Nah, ini nih, ada pertanyaan dari Kak Aksesoris Lucu. Kita baca nih. Kalau ada pelayanan yang kurang sesuai di rumah sakit dan ada tidak yang bisa dihubungi? Baik, kalau misalnya di rumah sakit memiliki kendala, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada poster, di mana poster tersebut adalah petugas BPJS 1. Di poster tersebut ada 2 petugas, di mana satu dari petugas rumah sakit, yang satu lagi dari petugas BPJS. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi antara salah satu dari itu, nanti bisa mengkonfirmasi kendalanya, nanti dari tim BPJS 1 akan menyelesaikan terkait dengan masalah yang Bapak Ibu alami. Itu. Nah, jadi nggak perlu bingung lagi nih, jika ada pelayanan yang kurang sesuai di rumah sakit, jangan ragu untuk laporkan ke BPJS 1 yang ada di rumah sakit. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya.
bagaimana sih cara mengecek status pengaduan BPJS Kesehatan? Baik, Bapak Ibu kalau misalnya untuk pengaduan di kantor cabang ataupun kantor kabupaten, itu pasti dari kami langsung menyampaikan. Dari tim kami akan menghubungi Bapak Ibu jika permasalahan sudah selesai atau permasalahan perlu dikonfirmasi kembali ke Bapak Ibu. Terkait dengan melalui mobile JKN, Bapak Ibu bisa mengecek juga statusnya, nanti ada status di mana pengaduan sudah diterima, pengaduan sudah selesai, terus juga ada jawaban dari kami melalui aplikasi mobile JKN. Begitu juga dari Pandawa ataupun melalui Care Center 165 ataupun website, itu semua ada, bisa Bapak Ibu bisa cek karena diberikan nomor tiketnya. Seperti itu. Nah, ada nih yang nanya, BPJS 1 itu apa ya Kak? Mungkin Kak Fari bisa jelaskan secara detail kepada Sobat JKN. Baik, BPJS 1 sendiri adalah BPJS siap membantu, di mana petugas BPJS yang bertugas di rumah sakit, dia bertugas untuk berkeliling dan juga untuk menerima pengaduan ataupun informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi BPJS 1, di mana BPJS 1 sendiri posternya sudah terpampang di rumah sakit dan juga itu dapat menghubungi sesuai dengan waktu yang telah ditempel di posternya. Gitu. Nah, seperti itu ya definisi dari BPJS 1. Iya. Oke, kita lanjut nih. Tap-tap layar jangan lupa guys, biar banyak yang nonton. Langsung ini. Oke, lanjut ke pertanyaannya, yaitu apa sih langkah yang diambil BPJS Kesehatan setelah menerima pengaduan? Baik, kalau misalnya untuk setelah kami menerima, yang jelas kami pasti akan menyampaikan kepada peserta terkait dengan pengaduannya. Yang kedua, jika memang ditemukan ada fraud, maka kami akan menindaklanjuti. Mungkin dari fasilitas kesehatan atau mungkin dari pihak terkait atau mungkin dari pesertanya itu sendiri. Maka kami akan menindaklanjuti terkait dengan fraud tersebut. Tuh. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang perlu disampaikan jangan takut. Itu. Oke, jika ada yang mau bertanya dibuka secara lebar. Kesempatan untuk bertanya nih. Jangan lupa juga share-share live-nya. Tap-tap guys. Mau lanjut? Ada. Saya ada. Nah, pertanyaannya nih ada lagi nih Kak. Apa sih yang harus disiapkan sebelum mengajukan pengaduan BPJS Kesehatan? Oke, baik. Kalau misalnya untuk menyiapkan pengaduannya, Bapak Ibu sebelum melakukan pengaduan mungkin harus disiapkan kayak misalnya berkas diri seperti halnya kartu keluarga, KTP, terus juga terkait dengan kalau misalnya kayak permasalahan rujukan itu surat rujukannya harus disiapkan. Yang kedua, misal ada biaya tambahan, Bapak Ibu harus menyediakan terkait dengan kwitansinya, kwitansi pembayaran iuran tambahan atau pembelian obat. Jadi Bapak Ibu harus disiapkan untuk kwitansinya beserta berkas lainnya yang memang tergantung dari masing-masing pengaduannya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu disiapkan dulu berkasnya baru nanti disampaikan kepada BPJS Kesehatan. Nah, yang baru bergabung silakan tap-tap layar. Jika mau nanya juga silakan ditanyakan. Info locker Kak. Oh. Kalau misalnya untuk info locker, kakak-kakak semua bisa cek di website BPJS Kesehatan, nanti ada informasi terkait dengan lowongan kerja seperti itu. Jadi jangan pastikan di website bpjskesehatan.go.id, jangan link yang lain. Itu. Nah, gitu tuh Kak Hiu info lokernya. Oke. Nah, oke lanjut lagi nih ke pertanyaannya. Apa sih yang harus dilakukan jika pengaduan sudah diselesaikan namun tidak sesuai dengan harapan peserta JKN? Baik, kalau misalnya masih belum masuk harapan dari peserta, Bapak Ibu bisa sampaikan lagi kepada kami. Nanti kami akan pasti sampaikan ke Bapak Ibu sesuai dengan kondisi dan keadaan beserta aturan yang berlaku di
terkait dengan pelayanan kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa kurang puas, sampaikan saja kepada kami kembali, nanti kami akan tindak lanjuti kembali masalahnya. Nah, oke. Yang nonton jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu-malu. Ditanyakan saja jika belum mengerti tentang pengaduan, tentang kanal informasi, dan lain-lain. Nah, ini nih, ada nih yang nanya Kak Fari dari Kak Ca. Kak Ca nanya, Kak, adikku sudah 26 bulan, tapi belum daftar BPJS. Kalau daftar, apa langsung aktif? Baik, kalau misalnya untuk anak usia ini baru 26 bulan ya, nanti untuk adiknya bisa didaftarkan kepada BPJS Kesehatan. Tapi untuk bayi kelahiran di atas 2019 itu wajib didaftar untuk iurannya akan terhitung sejak dia dilahirkan. Karena sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 wajib mendaftarkan sejak lahir. Jadi nanti untuk hitungannya mungkin kenanya hanya 25 bulan saja. Jadi untuk kelas 3 itu kena 875.000, kelas 2 2.500.000 dan kelas 1 di 3.750.000. Gitu. Nah, seperti itu Kak Nanti, Ca. oh ya, kalau misalnya setelah bayar itu nanti langsung aktif statusnya. Gitu. Oke, saya harap Kak Ca mengerti dengan penjelasan Kak Fahri ya. Oke, jika yang ada mau ditanyakan silahkan. Nah, ada yang nanya lagi nih dari susah juga ya namanya ya. Ma Ebi. Oke, dari Ma Ebi. Kak, bisa cek anak sudah di dalam kartu keluarga, sudah terdaftar BPJS atau belum? Bagaimana sih caranya? Oke, ini untuk cek status kepesertaan Bapak Ibu bisa diakses melalui Pandawa, nanti dipilih menu informasi, atau juga Bapak Ibu bisa download terkait dengan mobile JKN-nya, karena di situ mobile JKN sudah bisa cek status kepesertaan masing-masing gitu. Nah, kayak gitu Mak Ebi. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi nomor Pandawa ini sudah tertulis di atas ini. ya. Nanti untuk mobile JKN, Pandawa sama Care Center sudah tertulis di atas. Oke. Mana lagi? Sudah. Tadi ini sudah ya yang bagaimana? Sudah semua. Oh, ini ada soalnya. Oke, baik. Dari Ma Ebi lagi. Ma Ebi, soalnya punya saya dicek statusnya aktif, anak saya belum. Baik, kalau misalnya itu nanti dicek melalui Pandawa, itu bisa dimasukkan nomor NIK dan tanggal lahirnya. Jadi nanti dari Pandawa itu akan terjawab dari sistemnya statusnya aktif ataupun belum terdaftar sama sekali. Atau bisa datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten untuk mengecek status kepesertaannya gitu. Nah, gitu Mbak Ebi. Oke. Semoga dimengerti ya. Oke, lanjut nih dari Kak Ika. Kak Ika nih nanya, "Halo Kak, mau tanya. Kalau kepala keluarga dari PBI pindah ke Mandiri, apa anggota yang lain ikut berubah? Ikut berubah. Oke. Baik Kak Ika, terkait dengan peralihan kepesertaan Mandiri, untuk sebelumnya bantuan dari pemerintah ke peserta Mandiri, itu kami juga harus cek dulu kalau misalnya Kakak sebagai kepala keluarga dan satu keluarga itu masih satu keluarga dengan yang lainnya, maka kepesertaan Mandiri itu berlaku untuk satu kartu keluarga, dan untuk perpindahannya itu tidak bisa di kelas 3 saja, kecuali kalau misalnya Kakak adalah bantuan pemerintah daerah, Kakak pindah ke daerah lain. Nah, itu biasanya bisa dikembalikan kelas 3 karena sudah pindah domisili gitu. Tapi nanti kalau misalnya ini perpindahan mandiri, kemungkinan besar harus naik ke kelas 2 atau ke kelas 1 begitu. Nah, gitu Kak Ika. Oke.
Ma Ebi. Oke kakak, terima kasih Iya, banyak. terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Sepertinya para penonton sudah paham semua ini kayaknya BPJS Iya. Kesehatan ini. Dari penjelasan Kak Fahri tuh mungkin ya mereka tuh langsung Iya, pikirannya langsung terbuka kepikiran gitu. itu. Nah, ada nih lagi nih pertanyaannya dari Indomie Soto. Waduh, jadi lapar nih teman-teman. Indomie Soto nanya, kalau sebelumnya PBI dan pindah ke Mandiri karena pekerjaan dan mau balik lagi ke PBI bisa? Baik, kalau misalnya pindah ke Mandiri, dari Mandiri mau pindah lagi ke bantuan pemerintah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pemerintah pihak terkait yang dimana seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan bisa ke dinas kesehatan, dinas sosial atau bisa melalui pemerintah desa atau kelurahan begitu sesuai dengan domisili Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti yang menentukan dari pemerintah terkait dengan masuk apa tidaknya untuk kriterianya kembali ke bantuan pemerintah begitu. Nah, kayak gitu. Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Ca. Kak Ca nanya, Kak, apa betul kalau tunggakan 5 tahun bayarnya 24 bulan saja? Ya, betul. Kalau misalnya untuk tunggakan yang 5 tahun, itu akan dihitung hanya 24 bulan 24 bulan saja. Tapi ditambah 1 bulan berjalan. Jadi totalnya adalah 25 bulan. Jadi kalau misalnya kelas 3 ada menunggak itu kenanya 875.000. Terus kelas 2 2.500.000 dan kelas 1 di 3.750.000. Itu untuk maksimal nominal tunggakan saat ini. Nah, oke kayak gitu Kak Ca. Oke. Tap-tap layar yang baru bergabung. Oke, jika ada yang mau ditanyakan boleh tanya-tanya aja. Yo, jangan takut, mau nanya saja. Takutnya nanti Iya, mumpung ada Kak Fahri nih. iya. Waduh. Ini Nah, sudah ada tanya nih. lagi. Kak Ika lagi nih. Oke, Kak Ika nanya, kalau hanya kepala keluarga dari PBI ke Mandiri untuk UPG kelas anggota yang lain masih tetap di PBI nggak Kak? Baik, kalau misalnya untuk perpindahan ke Mandiri yang tadi saya sampaikan, jika satu berubah kelasnya, maka yang lain kelas rawatnya harus sama. Karena untuk pendaftaran peserta Mandiri itu wajib didaftarkan satu kartu keluarga dan kelas rawatnya juga harus sama di satu kartu keluarga. Jadi kalau misalnya kakak pindah ke kelas 1, lalu anggota keluarga lain di kartu keluarga tetap kelas 3 itu tidak bisa begitu. Nah, ada lagi nih dari Kak Indomie Soto. Oke. Ada kasus di mana pasien lebih dekat menjangkau vaskes yang beda kabupaten tapi ditolak. Itu bagaimana sih Kak Fahri? Oke, baik. Kalau misalnya Bapak Ibu ada penolakan dari fasilitas kesehatan, bisa disampaikan kepada BPJS Kesehatan. Itu dipastikan untuk nama fasilitas kesehatannya dari mana, terus juga mungkin nanti kami juga harus mendengar dari sisi dari fasilitas kesehatan. Kenapa ditolak? Alasan ditolak itu karena apa? Dan juga apakah memang dari sisi fasilitas kesehatan itu ada kekeliruan atau dari pesertanya yang terdapat kekeliruan. Kami harus mendengarkan dulu. Tapi jangan takut, sampaikan saja kepada BPJS Kesehatan, nanti BPJS Kesehatan akan menelusuri kendalanya. Begitu. Nah, kayak gitu. Ini bacanya lagi. Iya. Oke. Dan ada juga nih, bagaimana cara melapor ketika terjadi penolakan? Ini ya, Kak. Oh ya, yang tadi ya. Ini ada alasan penolakan. Alasan penolakan karena beda kabupaten. Oke, baik. Alasan penolakan karena beda kabupaten. Kalau misalnya beda kabupaten, itu dilihat dulu kabupaten di mana. Kalau memang fasilitas kesehatannya dapat dijangkau dan masih dalam satu wilayah yang terdekat, memang wilayahnya dekat, itu memang ada beberapa poin yang memang tidak bisa di fasilitas kesehatan yang berbeda. Jadi harus tetap ke wilayah fasilitas kesehatannya yang terdaftar. Tapi ada juga contoh halnya, kayak misalnya Bapak Ibu tinggal di Pulau Haruku. Nah, sekarang ada posisinya di Ambon. Nah, Bapak Ibu bisa berobat di Ambon sebanyak 3 kali dalam 1 bulan.
Kalau misalnya Bapak Ibu ada ke Jakarta atau kemana lagi itu bisa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tinggal di Ambon, sebelumnya dari fasilitas kesehatan CH-Tiahahu, tapi Bapak Ibu pengen berobat di Puskesmas Benteng, itu kan masih dalam satu wilayah yang sama. Jadi Bapak Ibu tetap harus berobat di Puskesmas CH-Tiahahu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau pindah ke Puskesmas Benteng, silakan dilakukan pemindahan dan berlaku per tanggal 1. Jadi Bapak Ibu lebih baik untuk dapat dipindahkan ke fasilitas kesehatan terdekat dari domisili daripada Bapak Ibu menyesuaikan, misalnya Bapak Ibu jauh nih fasilitas kesehatannya, terdaftar fasilitas kesehatan di tempat lain, Bapak Ibu itu pasti akan sulit untuk mengakses fasilitas kesehatannya, begitu. Nah, ada lagi nih Kak Suwarno. Kak Suwarno nih nanya, berapa lama BPJS bisa dipakai rawat inap setelah tunggakan dilunasi? Oke, baik. Kalau misalnya untuk peserta yang memiliki tunggakan, jika sudah dilunasi itu maksimal adalah 3 kali 24 jam status kepesertaannya akan aktif. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lebih dari 3 kali 24 jam belum aktif, bisa sampaikan kepada kami. Nanti kami akan telusuri kendalanya di mana. Apakah memang dari sistem banknya atau sistem pembayarannya belum masuk ke BPJS Kesehatan, atau memang ada dari sistem BPJS Kesehatan yang terkendala, misalnya dananya sudah masuk ke BPJS cuma statusnya memang tidak aktif, begitu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan takut, sampaikan saja ke kami, yang penting ada bukti bayarnya, disimpan bukti bayarnya, nanti disampaikan kepada kami. Tuh. Nah, kata Kak Indomie Soto, karena menuju ke vaskes pasien tersebut lebih jauh 10 jam, lebih dekat ke vaskes yang beda kabupaten. Baik, kalau misalnya seperti itu silakan untuk dilakukan perpindahan fasilitas kesehatannya. Jika memang bantuan dari pemerintah daerah itu mungkin nanti bisa dikoordinasikan ke daerahnya masing-masing, apakah memang bisa pindah ke fasilitas kesehatan yang di luar daerah ataupun tidak. Tetapi kalau misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun peserta mandiri, pegawai swasta ataupun PNS itu bisa dilakukan pemindahan ke fasilitas kesehatan terdekat, begitu. Jadi jangan takut, tanyakan saja kepada petugas BPJS Kesehatan, biar nanti Bapak Ibu pun juga lebih paham terkait dengan BPJS Kesehatan dan penggunaan BPJS Kesehatan. Tuh. Nah, ada lagi nih dari Kak Rose. Waduh, Rose Blackpink. Bukan. Bukan. Jadi Kak Rose nanya nih, kalau mau tambahkan anggota keluarga, bagaimana? Oke, kalau mau tambahkan anggota keluarga, lihat di atas ada nomor Pandawa, bisa dicek, bisa di WA ke nomor Pandawa, nanti dipilih menu administrasi. Di situ ada pilihan penambahan anggota keluarga, atau bisa juga melalui mobile JKN, nanti bisa ditambahkan di situ penambahan anggota keluarga, ada menunya sendiri, begitu. Atau bisa juga ke kantor cabang terdekat atau kantor kabupaten terdekat, nanti membawa kartu keluarganya. Jika PNS bisa dibawakan juga daftar gaji, begitu. Nah, jadi nggak perlu bingung lagi nih, gimana sih cara tambahkan anggota keluarga. Ada nomor di atas tertera, langsung tekan. Langsung infonya tertera dengan rapi. Nah, lanjut. Dari Kak Ayu nanya, kalau buat BPJS baru untuk anak baru lahir, cuman beda kota, bisa nggak Kak? Baik, kalau misalnya ini Kak Ayu boleh diinfokan untuk lahirnya itu kapan? Nanti kami baru bisa jawab terkait dengan penambahan. Karena kalau misalnya baru lahir, itu biasanya dari petugas rumah sakit itu sudah mendaftarkan. Hanya saja untuk pendaftaran anaknya itu maksimal untuk namanya masih bayi nyonya, dan penggunaan nama bayi nyonya itu maksimal adalah 3 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah didaftarkan rumah sakit, ada baiknya diubah sesuai dengan kartu keluarga terbaru, begitu. Nah, ada lagi nih dari Kak Indomie lagi. Apakah bisa beda kabupaten pindah vaskes tanpa pindah domisili? Bisa banget. Kalau misalnya itu jangan takut. Kalau misalnya mau pindah, tanya saja ke petugas BPJS, pastikan dulu Bapak Ibu itu pesertanya sebagai kepesertaan apa. Kalau misalnya kepesertaan mandiri itu pasti bisa. Dan untuk pindahnya pun juga bisa melalui mobile JKN ataupun melalui Pandawa. Begitu. Ke kabupaten lain karena alasan jarak. Oke. Itu alasan jarak itu bisa. Boleh, silakan Ibu Ayu, kalau misalnya ada mau tanya boleh. Tadi yang tanggal lahirnya Ibu Ayu mohon disampaikan Ibu. Baru lahir. Iya, bisa DM ke kami untuk tanggal lahirnya, nanti kami bisa cek terkait dengan
iurannya ataupun juga terkait dengan bagaimana prosedur pendaftarannya begitu. Lalu ini statusnya pasien PBI. Nanti kalau misalnya untuk PBI bisa dilakukan mutasi melalui mobile JKN saja untuk perpindahan vaskesnya, dan pastikan belum 3 bulan di vaskes yang terdaftar, sudah lebih dari 3 bulan di fasilitas kesehatan terdaftar begitu. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari 3 bulan baru bisa dialihkan perpindahannya. Nah ini lagi, Kak Indomie lagi. Seperti pembahasan tadi, sarannya pindah vaskes, tapi masalahnya pasien beda kabupaten dan jarak ke vaskes lebih dekat ke kabupaten lain. Iya, itu tidak masalah. Mau beda kabupaten, contoh halnya kayak misalnya KTP-nya KTP Jakarta, tapi sedang bekerja di Kota Ambon, itu bisa sekali terdaftar di fasilitas kesehatan di Ambon, begitu. Jadi jangan takut, tapi ada baiknya kalau memang Kakak Indomie Soto nih mau tahu lebih lanjut, mau tahu terkait dengan bisa pindah atau tidaknya, kakak bisa konfirmasi ke Care Center 165 atau kakak bisa datang ke kantor cabang dan kantor kabupaten gitu. Nah oke, jangan lupa tap-tap layar yang baru bergabung. Jika ada yang ditanyakan silahkan, kesempatan bertanya terbuka lebar untuk kalian semua. Ya, yang mau tanya boleh dipersilakan, jangan takut, jangan sampai nanti mumpung ada kesempatan nih. Itu. Tanya aja, tanya apa aja bisa. Kalau bisa live-nya di-share ke teman-teman mungkin yang belum mengerti tentang BPJS dan lain-lain, bisa dijelaskan oleh Kak Fari. Nah oke, ada nih lagi, bisa tolong jelaskan tentang pasien readmisi. Pasien readmisi, sebentar. Pasien readmisi itu contohnya Oke. Itu kalau misalnya terkait dengan pasien readmisi, sebenarnya sih kalau misalnya terkait dengan aturan BPJS Kesehatan, itu pasien itu harus bisa dipulangkan ketika pasien dinyatakan sembuh. Jadi kalau misalnya pasien itu harus dilakukan rawat inap kembali dengan indikasi yang sama, itu bisa berdasarkan indikasi medis dari dokter. Contoh halnya misal penyakit jantung. Ini sudah rawat inap nih 7 hari. Itu pas 7 hari itu dinyatakan oleh dokter bahwa pasien itu sudah sembuh. Jika nantinya mungkin 2 minggu atau 3 minggu kemudian kambuh kembali, itu bisa tetap dilakukan rawat inap, tapi kembali lagi berdasarkan indikasi medis dari dokter. Dan juga untuk di gawat darurat pun juga berdasarkan indikasi medis dari dokter, karena memang BPJS Kesehatan tidak dapat mengintervensi keputusan dari dokter. Yang melakukan pengecekan adalah dokter, dan yang menentukan bisa gawat darurat, bisa dirujuk ataupun bisa dirawat inap itu adalah dokter, begitu. Nah gitu Kak Indomie Soto, penjelasan tentang pasien readmisi yang sudah dijelaskan oleh Kak narasumber yang ada di samping ini. Nah ada lagi nih dari Kak Wiko Ganteng, wah ganteng sekali nih. Katanya Kak Wiko, BPJS bayar kalau dialihkan ke gratis bisa nggak Kak? Oke, kalau misalnya dialihkan yang dibayarkan oleh pemerintah itu bisa sekali. Cuma kembali lagi kebijakannya adalah di pemerintah, karena yang melakukan pembayaran adalah pemerintah, ketentuannya juga ditentukan oleh pemerintah. Jadi ini Bapak atau Ibu bisa ajukan pertanyaan kepada pemerintah dinas terkait, itu sesuai dengan domisili Bapak Ibu, bisa ke Dinkes, Dinsos ataupun ke pemerintah desa atau kelurahan, itu bisa ditanyakan. Jangan takut, tanyakan saja bagaimana cara mendaftar untuk bantuan pemerintah. Kalau misalnya pendaftaran melalui BPJS itu hanya untuk yang berbayar, dan juga untuk pendaftaran sebagai PNS,
perusahaan ataupun sebagai P3K begitu. Nah, Mas Fahri mau ganti nomor HP gimana caranya? Ada Bang Isra nih di sini. Oke, ganti nomor HP gampang sekali, bisa melalui Pandawa, bisa juga melalui mobile JKN, dan juga bisa juga melalui kantor cabang atau kantor kabupaten. Jadi udah mudah aksesnya untuk Bapak Ibu semua. Nah, dari Kak Jen 2702. Oke, Kak Jen nanya, Kak, syarat penggunaan BPJS untuk persalinan normal apa aja ya? BPJS-ku baru aktif mendekati lahiran. Oke, kalau misalnya untuk persalinan normal, itu kembali lagi ke fasilitas tingkat pertama. Jadi sekarang itu fasilitas tingkat pertama bisa melakukan persalinan. Jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi ke fasilitas tingkat pertama terlebih dahulu, tempat Bapak Ibu terdaftar. Nanti fasilitas tingkat pertama menentukan apakah memang ini harus dirujuk ke rumah sakit ataupun memang bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi bisa datang ke puskesmas ataupun klinik, nanti dari dokter yang menentukan untuk proses persalinannya. Jadi kalau misalnya untuk syaratnya mungkin disiapkan saja untuk data-data diri dan juga terkait dengan mobile JKN-nya, karena di situ bisa cek Bapak Ibu statusnya aktif atau tidak. Jangan sampai tiba-tiba Bapak Ibu ke fasilitas tingkat pertama mau bersalin ataupun misalnya memang ke UGD itu bisa ditentukan dari dokter juga begitu. Jadi disiapkan untuk berkas-berkasnya. Yang penting di mobile JKN statusnya aktif begitu. Ini penghapusan. Oke, dari Kak J Ansarullah. Kak J deh panggilnya. Penghapusan tunggakan udah ada belum, Kak? Oke, terkait dengan penghapusan tunggakan sampai dengan saat ini kami belum ada aturan yang mengatur terkait dengan penghapusan tunggakan. Jadi kalau misalnya memang sudah ada pasti kami sosialisasikan, dan juga dari pemerintah pun ataupun melalui media sosial ataupun media massa itu pasti akan disampaikan juga terkait dengan peraturan tersebut. Oke, Kak Indomie Soto bilang kalau tapi pelaksanaannya pasien ditolak karena readmisi. Nah, ini salah satu contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, silakan langsung sampaikan. Jangan sampai Bapak Ibu ternyata ada kendala nih, Bapak Ibu diam-diam saja. BPJS tidak tahu. Nah, bagaimana BPJS menangani atau memperbaiki terkait dengan pelayanan yang dialami Bapak Ibu semua. Gitu. Kan kita juga memang harus tahu terkait dengan pelayanan, karena kami pun juga tidak bisa memeriksa satu-satu. Kami butuh juga terkait dengan masukan dan saran dari Bapak Ibu semua begitu. Jadi kalau misalnya ada terkendala, sampaikan kepada kami. Jangan takut kalau misalnya Bapak Ibu mungkin berpikiran, saya laporin ke BPJS nanti saya nggak dilayani. Oh tidak, Bapak Ibu tetap punya hak untuk dilayani di fasilitas kesehatan begitu Bapak Ibu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang untuk mengajukan saran mungkin. Jangan takut deh intinya. Oke, dari Kak Induk Semang, Kak Induk nanya, cara menyatukan BPJS suami istri dan anak dalam satu aplikasi JKN gimana, Kak? Oke, baik. Kalau misalnya untuk penyatuan anggota keluarga, kami harus cek dulu status kepesertaannya. Kalau memang sama-sama suami istri ini bekerja, itu wajib didaftarkan. Memang segmentasinya berbeda. Yang satu didaftarkan oleh perusahaan istri, yang satu didaftarkan oleh perusahaan suami. Jadi memang belum bisa kami gabungkan karena beda terdaftarnya. Tapi kalau misalnya kayak penerima bantuan iuran ataupun peserta mandiri, itu bisa kami lakukan penggabungan. Nanti bisa datang saja ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui Pandawa bisa menggabungkan anggota keluarga begitu. Kak, mau verifikasi akun kok susah ya? Oke, Kakak verifikasi akun apakah mobile JKN? Kalau misalnya Kakak punya mobile JKN itu ada permintaan wajah, nanti bisa dilakukan dulu. Tapi kalau memang ada kendala, nanti bisa datang ke kantor cabang atau kantor BPJS terdekat untuk nanti dibantu sama rekan-rekan begitu. Nah, dari Kak Indomie, pasien readmisi itu apakah ada jarak untuk kembali ke RS? Misal pasien pulang hari ini baru bisa kembali lagi 14 hari. Kalau misalnya seperti itu, tidak ada ketentuan
berapa harinya, berapa hari dirawat, berapa hari harus kembali lagi. Jadi kalau misalnya memang pasien itu dinyatakan sembuh, maka pasien akan bisa dipulangkan. Tapi kalau misalnya pasien itu masih belum sembuh, maka pasien itu harus dirawat sampai dengan pasien itu sembuh. Dan juga kalau misalnya pasien sudah sembuh nih, ternyata kambuh lagi. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke dokter saja, tapi pastikan dulu apakah memang status kepesertaannya aktif atau tidak. Yang penting Bapak Ibu disampaikan kalau misalnya memang kondisi sakit, ya sampaikan kalau misalnya kondisi sakit begitu. Nanti dokter yang menentukan apakah memang harus rawat inap atau tidak, ataupun memang harus butuh terapi obat ataupun terapi yang lain begitu. Nah, oke. Dari Kak Sweet Potato, untuk BPJS yang tercover perusahaan, apabila pindah vaskes untuk keperluan lahiran, apakah bisa, Kak? Bisa banget. Kalau misalnya untuk perpindahan fasilitas kesehatan minimal adalah 3 bulan terdaftar di fasilitas kesehatan. Jika Bapak Ibu memang pindah domisili, nanti disertakan dengan surat keterangan domisili, bisa sampaikan ke kantor cabang BPJS terdekat atau kantor kabupaten terdekat. Nanti kami akan bantu pindahkan kalau kurang dari 3 bulan. Tapi kalau lebih lewat dari 3 bulan, Bapak Ibu bisa juga untuk sampaikan melalui Mobile JKN ataupun Pandawa. Di Pandawa pun juga bisa untuk kurang dari 3 hari begitu. 3 bulan, mohon maaf. Itu. Nah, ada lagi nih, bagaimana caranya melapor ke BPJS biar langsung ditindak? Ibu bisa datang ke kantor cabang saja atau kantor kabupaten, atau bisa juga melalui Mobile JKN dan Pandawa. Jadi kalau misalnya jauh dari kantor BPJS, bisa melalui Mobile JKN dan Pandawa. Itu pun pasti maksimal 3 hari kerja akan diselesaikan. Dan itu nanti Bapak Ibu pastikan untuk datanya sudah benar semua. Nanti akan kami hubungi untuk konfirmasi begitu. Nah, oke. Dari Kak Induk Semang lagi nih. Melalui Pandawa, gimana cara gabungkannya, Kak? Kebetulan status peserta kami sama BPJS PBI. Oke, baik. Kalau misalnya untuk Kak Indu Semang, nanti bisa di Pandawa itu ada namanya penambahan anggota keluarga ataupun perbaikan kartu keluarga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih, ada namanya perbaikan data diri, itu di situ ada penggabungan atau pemisahan kartu keluarga. Jadi nanti dipilih di situ untuk penggabungan, nanti diisi data-datanya begitu. Nah, oke. Ada lagi nih dari Kak Hari Satya Priantoko. Oke, Kak Hari. Bolehkah rawat inap di Provinsi B sedangkan vaskes yang terdaftar di Provinsi A? Oke. Terkait dengan rawat inap, kembali lagi kepada dokter penanggung jawab pasien. Kalau memang kondisinya harus dirawat inap, maka itu bisa dirawat inap. Walaupun memang fasilitas kesehatan terdaftar di kota A misal. Posisinya sekarang ada di kota B, ada berkunjung ke kota B, terus tiba-tiba sakit dan memang masuk UGD dan ternyata dari dokternya itu menyatakan harus rawat inap terlebih dahulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Maka dari dokter itu untuk rawat inapnya kami pasti akan tanggung begitu. Yang penting sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan dokter penanggung jawab pasien begitu. Nah, kayak gitu guys. Nah, dan ada lagi nih dari Kak Zahra. Kak Zahra nanya kalau BPJS nunggak terus mau pindah kakak karena udah nikah. Apa harus bayar pelunasan yang sebelumnya dulu, Kak? Baik, kalau misalnya untuk ada tunggakan mungkin bisa dilunasi terlebih dahulu karena memang untuk pemindahan itu harus dicek untuk statusnya keaktifan status kepesertaan. Jangan sampai ketika pindah ternyata tunggakannya kan ini untuk tunggakan tetap harus melekat. Nantinya jadi permasalahan nanti di rumah tangga ada tunggakan begitu. Ada baiknya dilunasi terlebih dahulu begitu. Nah, ada lagi nih dari Kak A. Kak, untuk kartu BPJS atas nama bayi Nyonya, apa ada masa aktifnya? Bagaimana cara mengaktifkannya kembali? Baik, kalau misalnya untuk bayi Nyonya sendiri itu maksimal adalah 3 bulan untuk penggunaan bayi Nyonya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan update ke kartu keluarga, nama bayinya itu sudah masuk ke kartu keluarga, sudah ada NIK, ada baiknya dilaporkan segera kepada BPJS Kesehatan untuk diupdate namanya dan ditambahkan untuk NIK-nya. Begitu. Nah, dari Kak Indomie lagi nih, mungkin masih bingung. Masalahnya pasien remisi ketika balik lagi, maka tidak bisa pakai BPJS, harus umum atau asuransi. Baik, Kak Indomie Soto mungkin bisa langsung ke kantor cabang terdekat atau melalui Mobile JKN, Pandawa, itu kakak bisa langsung terdekat biar kakak punya masalah itu diselesaikan begitu. Jangan sampai kakak ini
menunda-menunda masalah kakak, nanti yang ada penyakitnya makin parah atau memang penanganannya telat begitu. Nah, oke, ada lagi nih. Kak Kris, apa betul kalau pasien belum gawat tidak bisa Ditangani. tangani oleh Oke. BPJS? Baik, kalau misalnya untuk belum gawat darurat, itu memang bisa langsung ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena namanya unit gawat darurat, itu dikhususkan untuk yang memang kondisinya gawat darurat. Begitu. Jadi kalau misalnya memang kategori kayak misalnya MAH, itu bisa langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat atau yang terdaftar begitu. Kalau misalnya yang terdekat itu ketika Bapak Ibu ada kondisi di luar wilayah fasilitas kesehatan terdaftar begitu. Kak, kalau vaskes di luar kota bisa dipakai tidak, Kak? Bisa. Kalau memang Bapak Ibu ada pergi ke luar wilayah fasilitas kesehatan terdaftar dan ada sakit, bisa digunakan sebanyak 3 kali dalam 1 bulan di fasilitas kesehatan yang sama. Jadi kalau misalnya mau berobat, bisa langsung ke puskesmas atau ke ke klinik terdekat, atau kalau memang gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit di instalasi gawat daruratnya. Nah, oke, ada lagi dari Kak Zara. Kak Zara nanya, apa ada keringanan, Kak, untuk pelunasan tunggakan karena udah 8 tahunan? Oke, kalau misalnya untuk tunggakan ini 8 tahun merasa 8 tahun belum bayar. Kami sesuai dengan aturan di Peraturan Presiden Nomor 59 itu maksimal adalah 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Dan itu bisa dicicil juga, ada namanya program rehab. Nah, Bapak Ibu bisa download Mobile JKN, itu di situ ada menu rehab, Bapak Ibu bisa cicil sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing dengan periode cicilan maksimal adalah 12 bulan begitu. Jadi kalau misalnya bayar tidak 8 tahun ya, cuma 2 tahun ditambah 1 bulan berjalan saja gitu. Nah, ada lagi nih, udah lama nggak kerja dari PBI jadi mandiri, bisa nggak jadi PBI lagi, Kak? Ya, bisa banget. Nanti bisa koordinasi ke pemerintah daerah melalui dinas sosial ataupun dinas kesehatan, atau bisa berkoordinasi melalui kelurahan dan juga pemerintah desa. Jadi nanti untuk tata caranya bisa disesuaikan dengan masing-masing daerahnya, karena beda daerah beda lagi kebijakannya begitu. Oke, dari Kak. Oke. Kak, Kak, BPJS sementara bayi saya nonaktif. Apakah bisa diaktifkan lagi? Oke, baik. Kalau misalnya untuk ini nonaktif pasti namanya masih bayi nyonya. Kalau misalnya nanti kita lihat dulu status kepesertaan ibunya sebagai apa. Kalau memang peserta dari perusahaan ataupun memang PNS, TNI, Polri, itu bisa kita aktifkan kembali. Cuma untuk bantuan pemerintah itu nanti bisa dikoordinasikan ke pemerintah lagi. Namun harus diupdate terlebih dahulu datanya. Pastikan sudah masuk ke dalam kartu keluarga ibu. Begitu. Jadi masukkan datanya dulu ke kartu keluarga ibu, sudah ada NIK, sudah ada nama, beserta yang lain-lain di data Dukcapil Nasional. Nanti baru kita update. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa koordinasi ke pemerintah daerah untuk didaftarkan jadi bantuan pemerintah lagi. Begitu. Nah, oke, ada lagi dari Kak Caca. Halo Kak Caca. Kak Caca nanya kalau Kak punya aku dicek gak ada iuran pembayaran berarti belum ada tagihan ya? Udah dicek sana sini gak ada. Oke, itu jangan sampai kakak punya sudah didaftarkan oleh pemerintah. Coba dipastikan lagi di Mobile JKN-nya, di situ statusnya apakah sebagai pekerja mandiri atau penerima bantuan iuran atau pekerja bukan penerima upah Pemda. Begitu nanti dipastikan status kepesertaan di Mobile JKN. Kalau memang masuk ke penerima bantuan iuran atau pekerja bukan penerima upah Pemda, itu berarti tandanya dibayarkan oleh pemerintah. Begitu. Nah, ada lagi nih. Kak, aku daftar Mobile JKN beda data diri dan beda nomor, kok nggak bisa ya, Kak? Oke. Mobile JKN beda nomor sama beda data diri. Nanti kakak bisa datang ke kantor cabang atau melalui Pandawa bisa dilakukan perubahan datanya, mulai dari perubahan nomor handphone ataupun perubahan dari NIK, nomor kakak, ataupun juga emailnya. Nanti kakak bisa koordinasi kepada kami di kantor cabang ataupun di kantor kabupaten atau melalui Pandawa untuk perubahan datanya gitu. Jadi kami samakan dulu kartu data-data dari ibu begitu. Nah,
Ada lagi dari Kak Mita. Oke. Kak, apakah bisa buat BPJS Mandiri tapi KTP-nya lain kota? Ya, itu untuk pendaftaran beda domisili, itu sangat bisa sekali. Jadi kalau misalnya, posisinya di kota A, sedangkan domisilinya di kota B. Jadi bisa daftar di kantor cabang di kota A tersebut, nanti, karena kami sudah online datanya, jadi bisa diakses seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa daftar di seluruh Indonesia, walaupun memang KTP-nya misal KTP Ambon, bisa daftar di kota Makassar begitu. Kak Nadra, tips jadi duta BPJS-nya dong. Oh my god, tergantung niat guys, kalian tuh doa saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini saya juga pertama kali, terus tiba-tiba menang. Oh my god, jadi tips-tipsnya tuh mungkin ya bisa lebih menjadi jembatan kepada masyarakat tentang BPJS. Jelaskanlah intinya kepada masyarakat. Misalnya kalau ada teman sebaya atau keluarga mungkin bingung tentang BPJS, kalian bisa belajar lagi dan jelaskan kepada mereka agar tidak pusing lagi nih gimana sih, apa sih JKN, apa sih BPJS gitu guys. Jadi banyak-banyak belajar aja. Oke. Boleh, adik-adik sekolah, adik-adik mahasiswa kalau mau daftar jadi duta BPJS, nanti kalau misalnya ada pengumuman pembukaan duta BPJS, nanti bisa dicek lagi terus daftar. Jangan takut dan pastikan paham terkait dengan BPJS Kesehatan seperti Nadra nanti jadi duta BPJS Muda. Nah, oke. Dari Kak A lagi. Kak, aku daftar mobile JKN, beda data diri dan beda nomor, kok nggak bisa? Oh, tadi ini udah. sudah. Oh, sudah tadi. Maaf guys. Manusia juga salah. Oke. Mana ya? Yang Oke. dari Kak Put. Kak, punya aku pekerja mandiri bayar akhir Oktober sampai sekarang kok masih aktif, belum ada tagihan. Oke, baik. Kakak itu mungkin bisa dicek di mobil JKN-nya. Jangan sampai tiba-tiba jadi bantuan pemerintah kah, atau memang ternyata kakak sudah auto debit, jadi pembayarannya sudah terotomatis dari sistem, dipotong langsung melalui rekening. Itu yang harus diperiksa lagi. Ya, nanti bisa koordinasi juga ke Care Center 165 atau bisa menanyakan informasi di mobile JKN. Gitu. Kak, kalau minta tolong ke Pandawa itu dikenai biaya nggak? Oh tidak, masa ada biaya. BPJS Kesehatan tidak menerima ataupun meminta biaya apapun terkait dengan pendaftaran. Yang diminta biaya adalah biaya per bulan iuran BPJS Kesehatan, bukan pendaftaran. Begitu. Nah, oke ya. Kak Yola nih, Kak Yola nanya, Kak, suamiku punya BPJS gratis tapi setelah menikah pindah kelurahan. Apakah bisa diurus lagi biar sesuai KTP? Oke, bisa dipindahkan. Nanti bisa berkoordinasi ke kelurahan untuk kalau misalnya memang di satu provinsi yang sama. Contoh halnya kayak misalnya Jakarta. Jadi di satu Jakarta itu berarti kan itu satu provinsi. Karena kalau misalnya bantuan pemerintah Jakarta itu cukup lapor saja ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemindahan. Tapi kalau misalnya kayak pindah kabupaten kayak dari Ambon pindah ke Maluku Tengah, nanti disampaikan ke pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ataupun ke daerah lainnya. Begitu. Nah, Kak Mita nanya, buat BPJS Mandiri harus satu kakak atau bisa satu orang kakak? Oke, kalau misalnya pendaftaran BPJS itu wajib didaftarkan sesuai dengan kartu keluarga terdaftar. Jika di situ ada cucu, ada anggota keluarga tambahan, atau anggota keluarga lain-lain, itu wajib didaftarkan karena BPJS Kesehatan itu mendaftarkan sesuai dengan kartu keluarga begitu. Kak Indomie Soto nanya, oke. Kak, maaf belum punya BPJS harus ranap, apakah bisa langsung aktif? Oke, baik. Kalau misalnya belum punya BPJS, di mana kalau misalnya untuk pendaftaran BPJS Kesehatan itu ada masa tunggu 14 hari sejak pendaftaran untuk pembayaran. Jadi kalau misalnya